Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kapan Bun Pian di sini? Habis belajar mengaji lawan Bapak Husnu. Alhamdulillah. Pak sangat senang benar mendengar Bun Pian bisa belajar membaca Al-Quran. Di sini Bapak hendak menjelaskan sedikit. Bapak bolehlah melepas masker Bapak. Nah, ya. Makasihlah. Nah, alhamdulillah, mumpung kita masih diberikan nikmat ya, nikmat sehat, nikmat umur panjang. Jadi selama mumpung Pian masih muda, masih anak-anak, jadi masih banyak waktu luang agar terus belajar membaca Al-Quran, khususnya membaca Al-Quran. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang manfaatkan waktu. Pak, apa maksud memanfaatkan waktu? Nah, manfaatkan waktu itu artinya kita bisa memanfaatkan segala keadaan ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang di hadis tersebut diriwayatkan oleh Baihaqi ya. Hadis tersebut berbunyi, Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, waginaka qabla faqarik, wa faragaka qabla syaglik, wa hayataka qabla mautik. Nah, yang artinya manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, maksudnya yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nah, yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Nah, yang kelima, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ya. Nah, maksud atau makna dari hadis yang Bapak bacakan tadi itu yang berbunyi syababaka qabla haramik, yaitu pada waktu muda kita sebelum pada waktu muda sebelum masa tua, yaitu masa muda sebelum tua. Nah, maka untuk menggunakan waktu semampunya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum datang sakit kita, misalnya lemah fisik, kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berdiri, maka digunakanlah waktu tersebut, masa muda tersebut agar menambah ketaatan kita kepada Allah SWT sebelum datang lemah fisik saat masa tua ya, sehingga tidak menyesal karena kita lalai atau kita lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk maksud yang kedua atau makna yang kedua, wasihataka qabla saqamik, yaitu masa sehatmu sebelum kondisi sakit ya. Yaitu masa sehat sebelum sakit. Untuk menggunakan waktu dikala sehat, maka berbuatlah amal kebaikan, karena ada kalanya datang hal yang menghalangi ya, misalnya nih kita sakit, maka sehingga kita tidak bisa menuju ke alam kubur tanpa adanya amal yang dibawa. Nah, maka dari itu sebelum kita sakit, maka perbanyaklah amal ibadah ya. Nah, yang ketiga itu maksudnya wagina ka qabla faqarik, artinya masa kayamu sebelum kamu miskin ya, masa saat dimana kita memiliki harta, kita memiliki kekayaan sebelum datang masa kemiskinan. Nah, maka untuk menggunakan kelebihan harta kita tadi, maka bisa digunakanlah untuk berzakat, berinfak, dan juga bersedekah sebelum datangnya kesusahan melanda kita ya, sehingga kita akan menjadi orang yang sehingga kita tidak menjadi orang yang fakir di dunia maupun pada saat di akhirat. Nah, maka dari itu gunakanlah
kekayaan kita atau harta kita sebelum datang masa kemiskinan. Nah, selanjutnya yaitu wa faragaka qabla syaglik, yang artinya waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Nah, di saat longgar sebelum kita sibuk. Untuk mempergunakan saat waktu luang di kehidupan dunia ini sebelum masa sibuk dengan keadaan genting pada waktu kiamat ya, yang permulaannya yaitu alam kubur. Maka pergunakanlah kesempatan kita di waktu luang ini agar selamat dari siksaan serta dari kehinaan. Nah, yang terakhir yang berbunyi yaitu wahaya qabla mautik, masa hidupmu sebelum kematianmu. Nah, artinya dikala hidup sebelum mati atau ajal menjemput kita. Nah, maka dari itu bon pian kada hendakan tiba-tiba amal sedikit, kemudian kebaikan sedikit, langsung datang malaikat Israel, nah mencabut nyawa, sedangkan amal ibadah kita masih belum banyak ya. Maka dari itu gunakanlah masa waktu kita, manfaatkan waktu sebelum kita tiada ya, untuk mempergunakan sesuatu yang dapat kita temukan ya, yang banyak manfaatnya setelah datang nanti masa kematian. Nah, karena apa? Karena seorang yang telah atau yang sudah meninggal itu akan terputus amalnya. Jadi amalnya tidak akan bisa jalan lagi. Jangan sampai kita menyesal ya. Amal itu akan hilang serta yang dibawa adalah penyesalan. Nah, itulah yang dapat Bapak jelaskan sedikit mengenai tentang manfaatkan waktu ya. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Nah, anak-anak Bapak yang pian lakukan tadi itu bagus memanfaatkan waktu, yaitu waktu untuk belajar mengaji ya, mumpung masih muda. Tadi sesuai hadis, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini salah satunya. Nah, menggunakan masa muda sebelum datang masa tua. Pak itu Kakak sudah jelas Pak. Kami akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kami pamit pulang dulu lah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.